Firly Bahuri sudah ditetapkan jadi tersangka sejak Rabu 22 November lalu. Namun 4 hari berjalan dia tak kunjung ditahan dan ternyata masih bebas beraktivitas. Bahkan dia pun sempat masih berkantor di KPK. Apakah ini artinya Firly diperlakukan spesial? Dan juga seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, kepercayaan masyarakat terhadap KPK ini justru semakin menurun. Dan malam ini saya akan berbincang dalam editorial view dengan redaktur pelaksana CNN Indonesia.com Suryanto. Halo, selamat malam Mas Suri. Oke, Mas Suri, kami masih belum bisa mendengar suara Mas Suri. Mungkin masih ke-mute. Selamat malam, ya Iqbal. Maaf. Oke, baik. Mas Suri, ini berbicara soal apa yang sedang terjadi. Tentunya masyarakat tidak hanya fokus terhadap penurunan kepercayaan terhadap KPK saja, tetapi juga bagaimana dengan status dari Firly Bahuri yang sudah ditetapkan jadi tersangka tetapi hingga kini belum juga ditahan. Nah, bagaimana sebenarnya media melihat penyidik kepolisian yang hingga kini belum juga menahan Firly, padahal sudah berstatus tersangka dengan 2 alat bukti dan juga hukumannya pun di atas 5 tahun penjara? Ya, mestinya polisi bisa menjelaskan secara detail mengapa sampai sekarang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dalam kasus pemerasan ini. Padahal kan memang kalau dari sisi hukum kan ada unsur subjektif dan unsur objektif dalam untuk mempertimbangkan apakah akan menahan seorang tersangka atau tidak. Misalnya unsur subjektifnya itu apakah penyidik menilai tersangka ini berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang sama. Kalau untuk unsur objektifnya sendiri itu kan memang kan sebuah tindakan pidana yang dengan ancaman di atas 5 tahun memang itu bisa dilakukan penahanan. Mestinya kalau kita lihat dari perjalanan kasusnya, wajar media dan publik menilai Firly Bahuri pantas ditahan karena kan memang selama ini ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun bahkan seumur hidup. Lalu selama ini kan kita lihat juga dalam pemeriksaan penyidikan kasus ini di Polda itu kan memang kan beberapa kali Firly memang kan mangkir dalam pemeriksaan sebagai saksi. Kita dalam pemberitaan kami itu bisa dilihat bahwa Firly itu waktu diperiksa sebagai saksi itu sempat tidak hadir di tanggal 20 Oktober, lalu tidak hadir lagi di tanggal 7 November lalu tidak hadir lagi di tanggal 14 November sebelum jadi tersangka di tanggal 22 November lalu. Jadi ini mestinya sudah bisa ini Iqbal ya sudah bisa dilihat bahwa penyidik mestinya mengkhawatirkan bahwa Firly ini tidak kooperatif gitu loh dalam penyidikan kasus ini. Jadi apalagi penyidik itu kan mestinya kan memang harus memastikan bahwa tersangka yang dibutuhkan keterangannya untuk mengungkap fakta-fakta dan mengungkap kasus ini dan memperlancar penyidikan agar penyidikan tetap cepat selesai, itu harus bisa dipastikan bahwa tersangka itu harus bisa dipanggil untuk memberikan keterangan. Jadi memang kalau memang dari pemberitaan selama ini dari perjalanan kasusnya memang tidak ada alasan Firly untuk tidak ditahan gitu. Apalagi kan kita tahu bahwa Firly ini adalah seorang penyelenggara negara, pejabat tinggi negara yang memang punya akses kemana-mana, punya akses besar, sehingga patut dikhawatirkan dia bisa mengganggu proses penyidikan di Polda ini kalau memang tidak dilakukan penahanan, Iqbal. Nah, berbicara soal kooperatif yang dilakukan oleh Firly, justru dianggap kurang kooperatif begitu, mengingat bahwa Firly beberapa kali mangkir saat dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi di satu sisi pihak kepolisian menyatakan bahwa Firly ini sebenarnya sudah dicekal begitu untuk berpergian ke luar negeri. Kalau saya tidak salah selama 20 hari. Apakah ini artinya dengan dicekalnya Firly ini cukupkah pencekalan tersebut untuk membuat Firly ini semakin kooperatif, tidak akan kabur ke luar negeri, mengingat bahwa kasusnya saat ini masih terus berjalan? Kabur kan tidak mesti ke luar negeri. Memang pencekalan memang sangat dibutuhkan, karena kan kalau memang nanti seorang tersangka itu kabur ke luar negeri, kalau memang tidak dicekal ya, dia kabur ke luar negeri, itu sangat menyulitkan penyidik atau penegak hukum untuk meminta atau menghadirkan tersangka. Kita sudah punya pengalaman banyak bagaimana para tersangka kita itu kabur ke negara-negara yang kebetulan tidak punya
perjanjian ekstradisi dengan kita seperti Singapura itu negara terdekat, salah satu negara terdekat kita, kebetulan tidak punya perjanjian ekstradisi yang sehingga sangat menyulitkan bagi penyidik untuk memulangkan tersangka. Itu memang sangat dibutuhkan, Iqbal. Tapi kabur kan tidak mesti keluar negeri. Terus soal kooperatif atau tidak itu kan bukan soal dia kabur atau tidak. Ketika dia tidak dilakukan penahanan, yang saya sebutkan di awal tadi, dia berpotensi bisa mengganggu penyidikan ini. Bagaimana caranya? Misalnya dia bisa saja dia menghilangkan barang bukti yang padahal itu sangat dibutuhkan oleh penyidik gitu loh. Lalu dia bisa melakukan kontra-kontra narasi melalui media seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, yang itu bisa dibilang bisa mengganggu proses penyidikan gitu. Jadi eh, pencegahan keluar negeri itu memang sangat dibutuhkan, tapi penahan juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang penyidik harus memastikan ketika penyidik membutuhkan keterangan tersangka untuk mengungkap fakta-fakta kasus hukum, tersangka itu dipastikan harus ada dan harus bisa memberikan keterangannya, dan bisa sehingga kasusnya itu bisa berjalan dengan cepat, tidak ada lagi hambatan, bisa diproses, bisa segera dilakukan penyerahan ke penuntut umum, dan segera bisa disidangkan di kasusnya, untuk memperlancar penyidikan kasus ini, Iqbal. Oke, Mas Suri, ini kan kasus ini belum dilimpahkan ke kejaksaan. Ini artinya masih ada waktu begitu untuk bisa sampai di persidangan. Lalu di satu sisi, Firly sendiri sudah menyampaikan akan melakukan pra-peradilan begitu, mengajukan pra-peradilan. Nah, apakah dengan pengajuan pra-peradilan ini yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini artinya bahwa ini akan semakin memperlama proses persidangan nanti, atau justru ini ada kemungkinan bahwa Firly ini akhirnya bisa terbebas dari jeratan tersangka? Saya yakin penyidik Polda ketika menetapkan tersangka di kasus ini pasti sudah sangat penuh pertimbangan yang begitu matang. Pasti sudah mengantungi sejumlah alat bukti. Ketika seorang menjadi tersangka kan minimal ada 2 alat bukti. Saya yakin ketika high profile seperti Firly Bahuri ditetapkan tersangka, mungkin Polda alat bukti yang dikantongi bukan cuma 2 gitu loh, tapi memang mungkin lebih dari 2 atau mungkin lebih banyak gitu loh. Karena kan pasti Polda ketika menetapkan tersangka ini pasti sudah sangat hati-hati gitu kan, terkait dengan proses pra-peradilan yang diajukan, mestinya itu tidak menjadi hambatan bagi penyidik untuk melakukan penahanan ya, karena apalagi beberapa waktu lalu penyidik menyatakan bahwa gelar perkara sudah dilakukan, dari gelar perkara diketahui bahwa memang sudah layak Firly Bahuri, Ketua KPK, ditetapkan tersangka kasus pemerasan gitu loh. Jadi ya kalau memang nanti dianggap kasusnya ini memang kurang sesuai, ya silakan bertarung di pra peradilan nanti. Saya yakin Polda pasti sudah punya alat bukti yang kuat ketika menetapkan tersangka ini. Ini yang nanti bakal dibuka di pra peradilan gitu. Jadi tapi sekali lagi Iqbal, pra peradilan ini pengajuan pra peradilan ini mestinya tidak menjadi halangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka ini, Iqbal. Oke, Mas Suri, kita masuk ke soal terpilihnya Nawawi Pomolango ini sebagai pucuk pimpinan KPK menggantikan Firly Bahuri. Sementara kepercayaan masyarakat ini justru terhadap KPK semakin menurun. Nah, bagaimana media melihat sosok Nawawi ini? Saya pribadi melihat sosok Pak Nawawi ini cukup cukup seperti yang dibilang Pak Nurul Gufron tadi itu, kita patut berharap banyak kepada Pak Nawawi, apalagi latar belakang dia sebagai hakim, terus di antara para pimpinan KPK juga dia yang paling senior. Tentu publik, media, dan semua unsur masyarakat menaruh harapan besar terhadap Pak Nawawi untuk mengembalikan KPK menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik, menjadi KPK menjadi lembaga yang benar-benar bisa menegakkan hukum kepada nggak hanya tumpul ke atas gitu loh, nggak hanya tumpul ke nggak hanya runcing ke bawah tapi tumpul ke atas, tapi tidak juga tebang pilih, tapi benar-benar menjadikan KPK untuk membersihkan korupsi di negeri ini gitu, Iqbal. Tapi Nawawi
kalau dari pemberitaan-pemberitaan selama ini kan memang kenapa saya bilang tadi patut menjadi harapan besar bagi publik, karena memang selama ini dari pemberitaan-pemberitaan yang ada itu memang Nawawi memang terkesan sedikit berbeda pandangan, kerap berbeda pandangan dengan Firly Bahuri gitu. Mhm. Jadi saya rasa pantas ketika publik berharap besar terhadap Nawawi. Tapi yang harus garis bawah Iqbal, bahwa di KPK itu kan ada asas kolektif kolegial. Jadi Mhm. Nawawi tentunya tidak bisa bergerak sendiri ketika tidak didukung oleh pimpinan KPK yang lain gitu loh. Mhm. Mhm. Eh, Penetapan tersangka, penyidikan dan lain-lain itu harus ditandatangani oleh seluruh pimpinan KPK. Jadi Mhm. Nawawi tentu saja tidak bisa mengembalikan KPK menjadi lembaga yang sangat dipercaya oleh publik lagi ketika Mhm. tidak didukung oleh pimpinan KPK yang lain gitu. Menarik nanti kalau misalnya Firly benar jadi terdakwa dan itu menjadi dia harus nonaktif, tetap harus diberhentikan dari KPK. Mhm. Kita menarik nanti siapa yang bakal menjadikan menggantikan Firly kepada sosok ini, dan nanti sosok-sosok yang lama yang sudah ada di KPK kita menaruh perhatian besar untuk mengembalikan KPK menjadi lembaga yang benar-benar ditakuti oleh koruptor, menjadi lembaga yang bisa menjadi harapan publik untuk membersihkan korupsi di negara ini, Iqbal. Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana gebrakan yang akan dilakukan oleh Nawawi untuk merubah KPK, walaupun kita tidak bisa terlalu banyak berharap mengingat bahwa seperti yang tadi Mas Suri katakan bahwa ini tentunya harus didukung oleh pimpinan-pimpinan lainnya termasuk seluruh dari institusi KPK itu sendiri. Terima kasih Mas Suryanto, redaktur pelaksana CNN Indonesia.com sudah meluangkan waktunya dengan kami di malam hari ini. Ya, terima kasih Iqbal.